dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami rindu Tuhan membawa sembah kami Yesus. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Membawa syukur kami Tuhan, sebab hanya Engkau kebahagiaan setiap kami. Hati kami boleh penuh Tuhan, sebab Engkau ada di dalam hati setiap kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku.
hadirat-Mu, bahagiaku penuh menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saya undang kita semua bangkit berdiri, nyatakan kerinduan-Mu Bapak Ibu Saudara. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu,
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi yang indah ini kembali umat-Mu datang di rumah-Mu. Kerinduan pagi hari ini Tuhan, umat-Mu untuk memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini boleh umat-Mu rasakan. Pagi hari ini Tuhan, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani, sehingga mereka boleh Tuhan Kau pakai untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan hati dan kepikiran kami semua umat-Mu. Biarlah pagi hari ini umat-Mu boleh menerima lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, sehingga kami umat boleh pulang dengan damai sejahtera sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang memimpin, menyertai, mengurapi hamba-Mu. Dan kami saat ini juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau tibakan ke tempat ini dengan selamat, tak kurang suatu apapun, sehingga boleh bersama-sama kami menyembah, memuji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah online Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau percaya kalau Tuhan kekuatan kita dan sumber kemenangan kita. Amin. Yuk sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berlibur rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Sama-sama mau nyatakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Berikan sukacita bagi Yesus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu,
kekuatan kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus dong. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama berikan salam ke kanan kiri. Ke sekitar kita katakan Yesus kekuatanku. Kita mau terus menari dan memuji buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Yesus kau kekuatan di
yang setia, hanya satu pribadi yang peduli, dan dialah sumber kekuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberikan persembahan. Yang pertama, mari kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Percaya Tuhan, Kau yang setia setiap kami Tuhan Yesus. Enggak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau kekuatan kami di setiap waktu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang begitu indah, kesempatan yang begitu berharga untuk kami ada bersama-sama dalam persekutuan menikmati hadirat daripada Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan ditaburkan terus menolong kami hidup dalam kebenaran, sehingga bukan hanya Tuhan kami menikmati hadirat-Mu, tetapi Engkau juga menikmati hidup kami yang terus-menerus diubahkan. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya lebih dari apa yang hamba bisa sampaikan, Roh-Mu menjelaskan lebih lagi di dalam hati kami semua. Kami siap terima firman dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang cinta firman katakan, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga. Ya, saya selalu merasa terhormat dimanapun saya melayani pemberitaan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala setempat, ya, Pak Yan Thomas. Beliau ini satu angkatan dengan saya, saudaraku. Jadi setelah 42 tahun tidak pernah ketemu, baru kali ini ada pelukan yang luar biasa. Itu anugerah Tuhan buat saya dan istri, ya. Dengan Ibu Desya juga saya dan istri satu angkatan, ya. Lalu dengan almarhum Bapak Maroloan, itu Ibu Evita, istri saya satu angkatan, ya. Saya dengan Ibu Zipora satu angkatan. Jadi di sini ketemu semua, saudara, ya. Itu kesempatan yang berharga. Saya mau perkenalkan istri saya dulu, ini istri yang dulu juga, saudaraku. Iya, Evita, ya, beri tepuk tangan. Ada satu acara kami hadir di dalamnya dan ada satu teman juga dari GPDI Tenggarong dari Kaltim, ya, Ibu Mika, boleh bangkit berdiri juga. Ya, ini ya gembala sidang juga, ya. Terima kasih, ya. Baik, foto saya dan keluarga sudah ditayangkan, ya. Nah, kami sudah menikah 38 tahun, ya, dan dikaruniai 2 anak, Yoel dan Keisha, ya. Yang mana ya, saudara nanti tanya saja langsung. Nah, dikaruniai cucu 5, saudaraku, ya. Keluarga yang tidak sempurna, tetapi di dalam tangan Tuhan kami telah menjadi satu pasukan, saudara, untuk melayani, ya. Ada pelayanan gerejani dan juga pelayanan misi yang luar biasa melalui sekolah, saudara, ya. Tuhan beri kesempatan untuk kami mendirikan sekolah dari tingkat TK, SD, SMP sampai dengan setingkat SMA, saudaraku, SMK, ya, itu, dan fokus kepada musik, saudara, ya. Itu sepintas perkenalan, saudara, ya. Saya gembala sidang di GPDI Jemaat Ujung Menteng, Jakarta Timur, ya. Kalau Menteng di Jakarta Pusat, ujungnya itu di Jakarta Timur, saudara, ya. Ada Pak Anton dan istri, terima kasih untuk jadi host bagi saya dan istri juga. Baik, tema kita, ya, saya diberikan tema yang luar biasa, yaitu anak manusia menguatkan, ya. Moga kebenaran ini sungguh akan menguatkan kita semua. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kalau saya mendengar atau membaca istilah
mengenai anak manusia, saudara, itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi saya. Ya, kenapa saudaraku? Karena sebutan anak manusia, oh ini tidak bisa satu-satu ya, semua muncul ya, gitu ya. Oke. Saya pikir satu-satu, tapi semua muncul begitu saja ya, oke? Ya, nah secara eksklusif ya dipakai oleh Yesus bagi dirinya sendiri. Ini satu istilah, satu gelar, saudara, satu sebutan yang luar biasa. Ya, kenapa saudara? Karena sebutan ini tidak pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya. Ya, di perjanjian lama nanti kita lihat ayatnya itu menjadi satu nubuatan. Dan nubuatan itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi untuk seseorang, untuk satu pribadi tidak pernah digunakan istilah ini sebelumnya. Juga karena setelah abad pertama, terutama setelah kitab Injil ditulis, itu kira-kira selesai dikanonisasi itu tahun 300, saudara. Istilah ini juga tidak pernah digunakan lagi untuk orang lain. Jadi hanya satu istilah yang eksklusif, hanya untuk Yesus saja. Katakan bersama saya, hanya untuk Yesus saja. Nah, di dalam perjanjian baru ini ditulis 86 kali untuk menunjukkan betapa Yesus, saudaraku, begitu senang dengan istilah anak manusia untuk menyebut dirinya sendiri. Ya, itu 69 kali dalam Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Lalu di dalam Injil Yohanes ditulis 13 kali. 1 kali dalam Kisah Para Rasul, 3 kali dalam kitab Ibrani, 2 kali dalam kitab Wahyu. Nah, kenapa saya perlu sampaikan data-data ini, saudara? Untuk menunjukkan bahwa istilah anak manusia adalah bukan sekadar, oh dia memang manusia, tetapi dia juga Allah. Yesus adalah Allah sejati. Kalau pakai bahasa yang umum tuh, dia sepenuhnya Allah, tapi juga sepenuhnya manusia. Yang percaya ini katakan amin. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jadi sebutan anak manusia itu sebetulnya, saudaraku, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menambahkan kepada dirinya natur atau sifat manusia. Jadi Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Katakan bersama saya, Yesus adalah Allah juga sepenuhnya manusia. 2, 3, Yesus adalah Allah dan sepenuhnya manusia. Suka ada pertanyaan, Yesus Tuhan atau manusia? Yesus Allah atau manusia? Itu sebuah pertanyaan yang salah. Sebab Yesus benar adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dia juga adalah manusia. Katakan haleluya. Nah, anak manusia yang pertama saya singgung, saudaraku, itu menunjuk kepada kemesiasannya. Di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-13 dulu, mari bersama-sama, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara, ini nanti Yesus singgung ketika dia menyatakan bahwa nanti anak manusia akan datang di awan-awan. Di kitab Daniel masih seperti anak manusia karena itu satu penglihatan. Tetapi ketika Yesus datang, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya itu satu gambaran tentang Bapa.
yang sudah ada dan selalu ada. Dan Yesus dibawa ke hadapannya itu untuk menunjukkan dia setara dengan Bapa. Katakan, Yesus setara dengan Bapa. Haleluya. Bagaimana bisa memandang wajah Bapanya? Karena di dalam perjanjian lama, orang kalau lihat wajahnya Allah pasti mati. Kalau tidak mati, dia adalah Allah. Artinya Allah oknum yang kedua. Katakan haleluya. Ya, ayatnya yang ke-14 mari kita baca bersama-sama 2-3. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ya, Mesias itu identik dengan kedudukan Yesus sebagai raja. Terus maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapa dia kalau bukan Allah? Sehingga dikatakan orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Terus kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Katakan haleluya. Tidak ada kerajaan di dunia ini, saudaraku, yang tidak akan musnah. Semua kerajaan akan musnah. Hanya satu aja kerajaan yang tidak akan musnah, yang kekal selama-lamanya, yaitu kerajaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Biar kiranya itu memberi kekuatan kepada kita untuk mengabdi sungguh-sungguh kepada Dia. Katakan haleluya. Saudaraku, selanjutnya, anak manusia itu juga menunjukkan kemanusiaannya. Markus 10 ayat ke-45 kita baca bersama-sama 2-3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Secara sederhana, karena yang ditebus adalah manusia yang berdosa, sedangkan penebus itu, satu-satunya penebus hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Tapi Dia untuk bisa melaksanakan ini harus juga menjadi manusia. Maka Dia mengambil rupa sebagai manusia. Supaya apa? Bisa mati. Supaya bisa memberikan nyawanya. Karena upah dosa itu maut. Jadi bayarannya, upah dosa itu kematian. Maka bayarannya itu enggak bisa perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Bayarannya, penebusannya enggak bisa amal. Bukan agama, tebusannya adalah nyawa juga. Makanya Yesus harus memberikan nyawanya. Nah, Dia mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Katakan haleluya, saudara. Dan sebelum kita masuk kepada tema kita, Yohanes 20 ayat 27, saya mau sampaikan bahwa anak manusia menunjukkan Yesus adalah pemilik daripada jemaat. Haleluya. Saya suka ditanya, Pak Deo punya jemaat ya? Saya nggak punya jemaat. Yang empunya jemaat itu hanya Tuhan Yesus. Bisa katakan amin? Saya hanya dipercaya untuk menggembalakan domba-domba yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Jadi jemaat itu mahal banget harganya. Kenapa? Karena diperoleh, ya, Kisah Rasul pasal 20 kalau nggak salah ayat 20 dan seterusnya. Kita semua diperoleh sehingga kita menjadi miliknya. Miliknya sendiri karena kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan sebagai pemilik dia care sekali. Dia taruh perhatian banget sama jemaat. Baik secara lokal, sebab kita tahu di kitab Wahyu itu
di pasal 2 dan selanjutnya, Yesus melalui Rasul Yohanes minta supaya Yohanes mengirimkan surat kepada 7 jemaat. Melalui malaikat jemaat, yaitu pemimpin-pemimpin jemaat. Itu menunjukkan perhatian daripada anak manusia kepada jemaat yang dikasihinya. Ada yang bilang haleluya ini? Haleluya. Beritahu sebelahnya, kamu begitu dikasihi oleh Tuhan. Ya, beritahu sebelahnya begini, kamu rasa atau tidak, tapi Tuhan mengasihi kamu. Haleluya, katakan amin. Wahyu 1 ayat 13, kita baca bersama-sama 2-3. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas untuk menunjukkan kemuliaan daripada anak manusia. Jadi anak manusia bukan sekadar manusia, dia adalah Allah yang menambahkan kepada dirinya natur manusia. Komplit. Allah kita Allah yang unik sekali. Ya. Allah yang benar-benar Allah, tapi manusia juga yang benar-benar manusia, sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa. Nah saudara, sekarang kita lihat ayat yang jadi tema kita itu merupakan pembuktian anak manusia kepada Thomas. Bukan Yan Thomas, ya, tetapi kepada Thomas, artinya juga kepada kita semua, ya. Yohanes 20 ayat 27 kita baca bersama-sama 2-3. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ada penekanan yang luar biasa ya saudara. Jangan engkau tidak percaya lagi. Kenapa? Thomas sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Sudah melihat bagaimana sikap pribadi daripada Yesus. Sudah melihat juga, mendengar perkataan-perkataan Yesus. Sudah melihat bukti keilahiannya melalui mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Kurang apa lagi? Sekarang dia yang maha tinggi itu mau merendahkan diri untuk menjumpai Thomas. Ini ibarat seorang raja datang kepada rakyat untuk meyakinkan bahwa rajanya itu hidup, rajanya itu baik. Padahal rakyat itu sebetulnya sudah tahu itu semua. Dia udah pernah bersama-sama mengenal raja itu. Tapi sekarang menjadi ragu-ragu. Raja itu dengan rendah hati mau datang lagi. Untuk menyatakan dirinya kepada muridnya. Itu sebabnya Yesus sangat menekankan. Ya, sekarang kamu mau apa? Kan ada latar belakangnya, nanti kita baca ayatnya. Taruh jarimu di sini Thomas, ya. Dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu lalu cucukkan ke dalam lambungku. Bukti bahwa aku adalah Yesus yang telah mati di kayu salib itu dan sekarang sudah bangkit. Dengan tubuh yang sudah dimuliakan tapi masih bisa dikenali benar-benar dia Yesus. Ayo. Tidak ditulis ya, Thomas kemudian melakukan apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus kemudian mengatakan, jangan engkau tidak percaya lagi. Sudah terlalu banyak
bukti-bukti tentang kasih-Nya, kuasa-Nya, kebenarannya yang dinyatakan kepada kita. Jangan sampai kita tidak percaya lagi. Katakan haleluya. Amin. Nah, saudara, latar belakangnya kita tahu kan saudara. Kita baca latar belakangnya kenapa Yesus harus datang menyatakan diri kepada siapa? Kepada Thomas. Di dalam Yohanes 20 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Perhatikan, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi Tuhan itu dengar loh semua perkataan kita. Amin. Apa yang kita katakan menyangkut pribadinya, hubungan-hubungan kita dengan orang lain, lalu yang membuat kita harus berbicara tentang iman kita, tentang siapa Yesus. Yesus dengar semuanya. Ya. Nah, dari perkataan Thomas ini, saudara, beberapa catatan saya. Ya, saya pakai tanda tanya supaya tidak mengesankan penghakiman, karena ini juga buat kita semuanya. Ya, misalnya sikap tidak percaya sebelum ada bukti. Buktikan dulu. Ada istilah skeptisisme, saudara. Orang yang skeptis itu gini, selalu mau minta bukti. Bukti dulu baru aku percaya. Kalau dia sembuh Tuhan baru aku percaya. Kadang hal seperti ini kalau bagi orang yang baru Tuhan penuhi. Tapi kadang untuk orang Kristen yang sudah lama Tuhan kadang-kadang gak penuhi itu. Jadi iman kita gak boleh didasarkan oleh bukti yang bisa dilihat secara kasat mata. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kehati-hatian berhubung kabar yang masih simpang siur tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Ini sikap yang baik sebetulnya. Sebab kita perlu hati-hati dengan pengajaran-pengajaran hari ini tentang Yesus yang lain. Ya, pernah heboh 2 tahun lalu ya saudara. Sekarang hamba Tuhan yang mengajar itu sedang sakit ya, jatuh sakit, stroke saudaraku. Dulu sempat heboh karena beliau mengajarkan Yesus itu bukan Allah. Dia ciptaan. Tidak setara. Yesus juru selamat. Tapi juru selamat sebenarnya adalah Bapa. Itu satu kesalahan yang fundamental. Itu sebabnya kita perlu paham akan kebenaran-kebenaran mengenai pribadi Yesus, atau sebuah ironi dari seorang yang dekat dengan Yesus tapi lambat untuk percaya. Harusnya ya kalau seseorang, ya maaf Ibu Yan sudah kenal sekali Pak Yan Thomas, masa sih nggak percaya sama suaminya? Thomas sudah pernah dekat begitu rupa, kok bisa nggak percaya? Tapi dalam soal iman ini memang harus jadi perhatian buat kita semua. Kalau kita teliti Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakpercayaan murid-murid itu biasanya didasari oleh karena ketidakmengertian akan kebenaran firman. Ketika Yesus mati, 2 murid itu, salah satunya Kleopas merasa putus asa. Dia pulang ke Emmaus. Di dalam perjalanan, Yesus menjumpai mereka dan Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Hai kamu bodoh! Bukankah harus
digenapi, bukankah Mesias harus menderita terlebih dahulu untuk masuk dalam kemuliaannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara, hari-hari ini saya mau dorong. Nah, nantinya saya mau bawa kepada soal kitab suci. Banyak orang mau mengandalkan khotbah hari Minggu dari pendeta yang keren-keren, saudaraku. Khotbah harus benar. Tapi jemaat harus mendasarkan imannya berdasarkan pengertian yang Roh Kudus singkapkan dari kitab suci. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, saya lewati bagian ini, catatan lain mengenai Thomas. Saudaraku, saya lewati bagian ini. Sikap Thomas itu sesungguhnya menjadi sarana untuk Tuhan Yesus menyatakan jati dirinya. Kadang kelemahan kita itu menjadi sarana Tuhan untuk menyatakan dirinya. Satu kali Yesus berkata bahwa dia akan pergi, ya, kembali ke rumah Bapa, menyediakan rumah untuk kita semua. Lalu Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas berkata begini, bagaimana kami tahu, sedangkan kemana engkau pergi kami tidak tahu. Bagaimana kami tahu jalan itu, kemana engkau pergi kami nggak tahu. Bagaimana kami tahu jalan itu? Lalu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini apa, saudara? Eksklusivisme dari iman Kristen. Hati-hati dengan pluralisme. Sekarang kita hargai kepercayaan yang lain, oke. Tapi satu-satunya jalan kepada Bapa hanya Yesus saja. Yang masih mempercayai itu katakan amin yang keras. Amen. Lebih keras lagi, saudara. Amen. Lebih keras. Gak ada yang lain. Ya. Dia menyatakan diri di dalam keraguan-raguan Thomas. Dia menyatakan diri bahwa dia Tuhan dan Allah sekaligus juga anak manusia yang sangat peduli kepada umat kepunyaannya. Saudara, kita tiba kepada bagian akhir, ya, catat menjelang akhir renungan ini. Sekarang pertanyaannya, dalam hal apa peristiwa perjumpaan Thomas dengan Yesus menguatkan kita? Kita baca Yohanes 20 ayat 29. Mari bersama-sama kita baca 2-3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang tidak melihat secara kasat mata, tetapi percaya. Jauh lebih berbahagia daripada yang melihat dulu secara kasat mata baru percaya. Jadi mana lebih bahagia, saudara atau Thomas? Lebih berbahagia siapa? Iya. Tidak percaya tetapi mengasihi dia, kata suratan 1 Petrus, keren. Gak lihat tapi percaya, itu keren. Itu berarti iman percayanya tidak dibangun atas dasar apa yang dia lihat. Dan iman secara hakiki, secara substansi, secara intinya memang bukan karena melihat. Percaya dulu baru melihat atau melihat baru percaya, saudara? Saudara pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Lihat dulu baru percaya atau percaya sesudah melihat? Sama aja ya, saudara. Percaya lalu melihat atau melihat dulu baru percaya? Mana? Percaya, saudara.
Karena iman tuh jangkauannya itu bukan gini, saudara. Yang kita suka menghadapi ya, dari waktu COVID itu. Berapa banyak pendeta, saudara, yang meninggal. Pendeta-pendeta, pada hari-hari itu memakai Mazmur 91. Ya, Tuhan menjaga, melindungi dari apapun. Tapi banyak juga yang mati. Saya mau tanya, apakah mereka yang mati karena COVID itu kurang beriman dibandingkan dengan yang masih hidup? Saya dan istri selama COVID, pilek pun tidak pernah. Apakah saya lebih beriman dari yang meninggal? Enggak juga. Belum tentu. Iman itu jangkauannya bukan hanya sekarang ini. Iman itu jangkauannya sampai ke sorga sana. Ada orang-orang yang ada yang ditolong keluar dari aniaya. Ya kan saudaraku? Sadrah, Mesah, Abednego. Ditolong atau tidak ditolong, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Mereka diselamatkan dalam atau dari dapur api. Tapi Stefanus mati, saudara. Jadi bukan soal ditolong sekarang atau tidak. Iman kita jangkauannya jauh lebih daripada itu. Pada akhirnya iman membawa kita berjumpa dengan Yesus di sorga nanti. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Karena sekarang saudara, iman itu dipakai untuk begini loh. Butuh apa dengan iman? Ya tidak salah. Orang sakit perlu beriman biar kesembuhan dinyatakan. Tapi kalau nggak sembuh, sudah beriman sungguh-sungguh, tidak sembuh, lalu hilang iman kita? Enggak juga. Iman didasarkan atas kebenaran firman Allah. Yang Yesus katakan langit dan bumi akan berlalu, semua akan berlalu. Tapi perkataanku akan tinggal tetap selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Jadi saudara, mari kita melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini mengacu kepada orang-orang percaya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Khususnya kita juga orang-orang percaya non-Yahudi yang hidup di akhir zaman ini. Oh haleluya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka percaya berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Haleluya. Kitab suci itu begitu berharga buat kita semua. Haleluya. Saudara setiap hari membaca kitab suci? Bacalah Om. Paling enggak ayat saat teduh, 1 ayat. Berapa banyak yang sudah menyelesaikan membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Cuma 2 orang? Oh, barangkali sudah membaca selesai 2 kali atau 3 kali? Ya, bacalah kitab suci, renungkan sungguh-sungguh, turutilah apa yang dikatakan kitab suci. Kenapa saudaraku? Karena kitab suci itu dasar dan bukti. Iman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 soal kematian dan kebangkitan. Jadi isu yang kemudian Thomas merasa benar gak sih dia bangkit? Padahal di perjanjian lama itu sudah tertulis, saudara. Kalau saudara baca 1 Korintus 15 keseluruhan itu,
Ada referensi yang menunjuk ke perjanjian lama. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 3-4. 2-3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Terus dikatakan dengan suara keras. 2-3. Di mana kitab sucinya? Ini kitab suci bukan yang sekarang ini, kalau yang dimaksud Paulus. Perjanjian lama. Di mana? Di mana, saudaraku? Yesaya pasal 53 itu. Itu nubuat tentang anak domba Allah yang mati untuk kita semua. Lalu ayat 4 bersama-sama. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Terus dengan suara keras. Sesuai dengan kitab suci. Paulus itu seorang hamba Tuhan pakai luar biasa pengetahuannya tentang Taurat, tentang perjanjian lama itu bagi kita ya saudaraku, perjanjian lama begitu mendetail. Di mana ditulis? Di kitab Yesaya. Nanti maut tidak akan ada lagi. Maut sudah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan? Yesus. Semua itu dikatakan sesuai dengan kitab suci. Yuk dengan suara keras. 2-3. Sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, kalau kita lihat kitab suci itu menuntun kepada keselamatan oleh iman itu bahkan sedari kanak-kanak. Kita baca 2 Timotius 3:15 bersama-sama. 2-3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kata kecil, dari kecil, ya dalam kata bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara punya pengertian ketika anak masih dalam kandungan. Maaf ini, ada nggak yang sedang hamil sekarang? Boleh angkat tangan. Bukan supaya dapat bansos atau apa saudara. Itu didoakan. Ibunya harus sering baca Alkitab. Supaya anaknya mendengar. Bahkan sudah diinjili dari sejak dalam kandungan. Nah, satu-satunya penyelamat, juru selamat adalah Yesus Kristus. Nah, aku bacain Kisah 4 ayat 12 gitu kan. Ya, tidak ada nama lain dikaruniakan kepada kita ya di bawah kolong lain kecuali nama Yesus. Nah, ingat hanya Yesus. Gak ada yang bilang amin ya saudara. Nah, kata kecil itu punya pengertian ketika lahir. Saudara, kalau saudara kita itu begitu lahir diapain? Azanin. Azanin itu mengatakan salah satunya tidak ada Allah selain Allah katanya. Jadi waktu cucu saya lahir juga saya katakan hanya satu juru selamat, juru selamatmu yaitu Yesus Kristus. Begitu lahir. Juga waktu kanak-kanak. Kami ada sekolah Kristen di kampung di Jakarta. Target utama anak-anak itu adalah lahir baru. Semua yang sekolah di tempat kami. Ada yang dari Kristen tapi belum lahir baru. Orang tuanya juga belum lahir baru. Ada yang Buddha, ada yang Muslim, Hindu, dari India. Sebab kalau enggak lahir baru, orang enggak selamat. Hanya yang lahir baru punya roh Kristus. Dia jadi milik daripada Kristus. Kan ngeri. Saudara. Makanya anak-anak harus diajar sama orang tuanya dulu. Bukan taruh ke gereja anak sekolah minggu pertama-tama. Itu penting. Tetapi orang tuanya bertanggung jawab dari sejak kanak-kanak sampai dia besar. Yang setuju katakan amin yang keras. Haleluya. Nah, baik saudaraku ya. Jadi kesimpulannya, anak manusia menguatkan kita saudaraku. Itu melalui apa? Akan firman, Roh Kudus itu akan mencerahkan kebenaran itu. Dan kita beroleh kekuatan. Kapan? Bukan hanya tiap minggu. Tetapi setiap hari. Bahkan setiap saat. Yang setuju katakan amin.
Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Berapa banyak di antara kita mendengar penyampaian renungan ini. Kau merasa Tuhan berbicara di hatimu. Taruh tangan kananmu di dada, saudara. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Oh, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adakah teguran dari Tuhan selama ini kita mengabaikan hal yang paling mendasar di dalam pertumbuhan iman kita, yaitu bertekun di dalam membaca kitab suci. Kadang kita hanya mau mengandalkan khotbah dari pendeta tertentu. Tidak salah mendengar khotbah yang baik dari pendeta tertentu, tapi imanmu harus dibangun untuk beroleh kekuatan senantiasa dari kitab suci. Taruh tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu kalau engkau mau berubah. Tuhan, selama ini aku mengabaikan pembacaan kitab suci. Aku anggap itu ya kalau ada waktu, tapi itu hal yang mendasar sekali. Bertekunlah di dalam membaca kitab suci. Bahkan kitab suci menolong anak-anak kita beroleh iman, keselamatan oleh iman kepada Kristus. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Oh ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Oh ya Tuhan, benar firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Oh, waktu ku bimbang dan hilang jalan, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi
jalanku. Kiranya Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini. Kami pulang dengan membawa satu komitmen yang baru untuk bertekun di dalam membaca kitab suci, merenungkannya, memperkatakannya dan melakukannya. Karena Engkau Allah kami, Yesus Kristus, Anak Manusia, menguatkan kami sesuai dengan apa yang tertulis dengan kitab suci, yaitu firman-Mu sendiri. Kuatkan kami dari kanak-kanak hingga orang tua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, penuh syukur. Menaikkan doa ini hanya demi nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar sama-sama kita mau saksikan pengumuman melalui tayangan multimedia. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBD House of Worship yang dikasihi Tuhan. Berikut saya sampaikan kegiatan gereja selama sepekan ini. Gembala sidang dan juga jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Silakan bergabung bersama kami di ibadah wadah yang lain berikut ini.
Ibadah ketiga akan diadakan di Cabang Tugu pada pukul 16.15 dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Erba Rahma. Anak sekolah minggu ditunggu ya di ibadah HW Kids di gedung SAP dan HW Teens di gedung gereja pukul 8 pagi. Sore nanti ibadah youth akan dilakukan pada pukul 18. Ditunggu kehadirannya ya. Setiap pagi gereja mengadakan doa pagi pada pukul 5. Setiap hari Selasa diadakan ibadah Biston pada pukul 18. Shalom para pria Pentakosta, mari ikut ibadah pria tanggal 21 Mei 2025 hari Rabu jam 6 sore di GPDI Hayam Huruf. Kita terima berkat firman Tuhan dengan tema perjuangkan keselamatan keluargamu. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 pukul 17, ibadah lansia akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Viseli dengan mengangkat tema Aku Pergi Untuk Menyediakan Tempat Bagimu. Para opa dan oma ditunggu ya kehadirannya di ibadah lansia. Pada hari Jumat, Gereja Tugu mengadakan ibadah Biston pada pukul 18. Kamu Wanita mengadakan ibadah setiap hari Sabtu pada pukul 16.15 di Cabang Tugu. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan melalui non-tunai, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Yan Thomas dan Ibu Krisnani Dwi Santoso dengan nomor rekening 0375881522. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6, ibadah 2 pada pukul 9, dan ibadah 3 pada pukul 16.15. Sekian jadwal kegiatan gereja kita sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Depan juga Ibu Pendeta dari Kalteng ya. Oh Kaltim, Kaltim. Ya, terima kasih Pak Theo. 42 tahun baru bisa ketemu. Ketika beliau menyampaikan, saya ingat dulu kami masuk di tim kantata. Dan suaranya memang luar biasa. Masih umur 20 sekian dan yang beda saya agak gemuk sekarang. Kalau beliau ternyata badannya tetap saja seperti dulu. Ya, terima kasih bersama Ibu bisa melayani di tempat kami. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa dan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah hidupku. Oh, terima kasih.
ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati kami melalui ibadah raya pertama ini. Seluruh umat-Mu yang hadir, Tuhanlah yang menolong mereka. Mereka yang lemah Tuhan beri kekuatan, mereka yang dalam pemulihan dipulihkan oleh Tuhan, yang dalam masalah persoalan apapun juga, pada Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu dalam ibadah raya pertama ini, memberkati juga setiap persembahan, ataupun mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Dari Tuhanlah seluruhnya, dan kami dapat berpartisipasi dalam pelayanan pekerjaan-Mu dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan-Mu atas mereka, memberikan jamahan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Juga Tuhan Engkau menolong daerah istimewa Yogyakarta, Tuhan Engkau yang senantiasa ada memberkati. Demikian juga untuk keamanan di tengah bangsa kami, Tuhan beri kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pulang dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau di kota dan di desa. Diberkatilah keluarga serta stadimu. Diberkatilah engkau dalam pendidikan. Dan sekarang kedangkan tangan serta terimalah berkat yang dilimpahkan oleh Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan oleh persekutuan kuasa Roh Kudus yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati kita sekalian dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.